baik di channel ini ataupun di channel-channel lainnya. Entah memang dia mempunyai rasa takut yang sangat dan amat tinggi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, yaitu Faiz Official Pinjol. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber saya ya, melalui komentar di video saya yang bertanya tentang Bang, ini saya harus gimana nih Bang? Saya sudah diancam-ancam oleh pihak pinjol ada kami ya. Saya katanya mau dibawa ke jalur hukum dan juga mau disebarin datanya kalau tidak membayar, sedangkan saya tidak mempunyai uang. Nah, yang kedua, ada juga teman kita dari Jawa Timur yang istrinya berhutang di Akulaku, aplikasi Akulaku ya. Bertanya apakah Akulaku ini ada DC lapangannya di wilayah Jawa Timur, dan sedikit curhat bahwasanya beliau itu tidak sanggup lagi untuk membayar ya teman-teman, karena penghasilannya pas-pasan buat makan saja. Jadi yang kita akan bahas nantinya ini tentang ada kami dan Akulaku ya teman-teman. Namun sebelum itu, seperti biasa, buat kalian-kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Baik, saya anggap kalian sudah menekan tombol subscribe-nya. Kita akan membahas dan mengupas satu persatu ya tentang ada kami tadi ini, ancaman ada kami dan juga Akulaku. Baik, kita langsung saja bahas ya, dengan santai aja kita bahasnya ya teman-teman. Sebetulnya teman-temanku ini semua apa yang ditakutkan dari pihak-pihak pinjol dan DC-DC-nya ya. Namun memang tidak sedikit orang yang merasa ketakutan karena mungkin entah mereka itu kurang nonton video-video edukasi dari YouTube, baik di channel ini ataupun di channel-channel lainnya. Entah memang dia mempunyai rasa takut yang sangat dan amat tinggi. Makanya mereka itu selalu dihantui oleh rasa takut. Saya harap setelah nonton video ini nanti kalian bisa merasa tenang ya. Yang saya akan bahas yang pertama ini di pertanyaan teman-teman dari mana tadinya, dari wilayah Jawa ya. Katanya, Bang, saya ini ada galbay di ada kami, sudah diancam. Katanya saya akan diproses ke jalur hukum dan akan disebar datanya jika tidak membayar dengan segera. Ya, saya jawab ya. Untuk aplikasi ada kami ini seharusnya tidak melakukan hal-hal tersebut ya teman-teman. Harusnya tidak melakukan pengancaman, baik melakukan penyebaran data ya, karena ini sudah legal OJK ya, atau resmi OJK. Untuk DC lapangannya ada kami selama ini belum ada ya teman-temanku ya. Dan untuk ancaman katanya mau dibawa ke jalur hukum, mau diproses, mau dipenjarakan, ini hanya omong belaka teman-teman ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada dasar hukumnya. Kalau kita mau digugat secara pidana, kalau digugat secara perdata, memang iya. Tapi apakah sebanding dengan hutang kalian? Sedangkan buka sidang aja sangatlah mahal teman-temanku ya. Jadi jangan mau diancam-ancam. Di sini saya tegaskan, ada kami itu belum mempunyai DC lapangan ya. Belum mempunyai DC lapangan, dan kita pun tidak bisa diancam-ancam ataupun katanya mau dipidanakan, itu nggak bisa teman-teman. Jadi semoga ini dipahami buat teman-temanku yang galbay ya. Yang penting kita itu menggunakan data asli pada saat kita mengajukan pinjaman ke pinjol ya.
Semoga teman-temanku ini bisa lebih tenang dengan melihat video ini, dan saya sarankan kalian untuk biar mental kalian tidak hancur, tidak down, mendingan kalian matikan kartu kalian, cabut kartu. Kalau perlu di setel ke setelan pabrik ya, HP-nya. Semoga ini menjawab ya yang dari ada kami tadi ini ya. Dan yang kedua, ini saya ingin membahas yang aku laku. Ini gak kurang sedihnya ya saya dengar ini ya. Sangat amat sedih ini saya dengar yang ini, dan teman kita dari Jawa Timur juga ya. Beliau bertanya, Bang, istri saya ada pinjaman di aplikasi Aku Laku. Apakah Aku Laku ini ada DC lapangannya di wilayah Jawa Timur ya? Karena saya untuk membayar katanya itu sudah nggak ada uang, sedangkan untuk makan sehari-hari cuman pas-pasan. Makanya di situ di komentarnya saya itu saranin buat dia galbay dulu. Nanti kalau sudah ekonominya membaik, saya sarankan untuk membayar kalau misalkan ekonomi sudah membaik ya teman-teman. Saya itu membacanya itu sangatlah gimana ya, sedih, kasihan, dan merasa ketakutan karena juga diancam-ancam, mau disebar data. Saya nggak habis mikir, ternyata aplikasi sebesar ini juga cara penagihannya kurang lebih sama aplikasi-aplikasi ilegal ya teman-teman. Padahal Aku ini cukup besar dan sudah berizin OJK, tapi masih melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan OJK. Jadi buat masnya yang bertanya yang bertanya di video saya di komentar, ya lebih baik digalbein aja ya teman ya, daripada kalian buat di rumah aja udah apa ya bilangnya, aku nggak cukup ya buat di rumah, mending diutamakan saja buat di rumah. Tidak ada apa namanya risiko terberat selain masuk BI checking ya teman-temanku ya. Cuman masuk BI checking, harusnya kita bersyukur kalau masuk BI checking, berarti kita tidak berhutang lagi kan. Apalagi di bulan puasa ini kita perbanyak ibadah, jangan perbanyak hutang lagi. Ya memang kalau DC-DC itu menagih dengan cara-cara yang kurang pantas, itu memang ya kita maklumin aja karena pekerjaan mereka kan, kejar jam tayang mereka. Walaupun di OJK sendiri itu sudah dilarang menggunakan kata-kata kotor, ya, menggunakan pengancaman, bahkan kena pasal itu teman-teman ya. Cuman nggak sedikit dari mereka-mereka itu yang memang melanggar dari aturan. Makanya saya saranin buat abangnya yang berada di Jawa Timur ini, saya nggak spill ya, siapa tahu nanti mereka malu. Makanya saya nggak tampilkan di layar komentarnya. Saya cuma kasih saran, kalian galbain aja. Nanti kalau misalkan ke depan rezekinya sudah banyak dan pengen membayar, monggo silahkan di-download ulang aplikasinya ya. Dan apabila kalian masih terteror, diganggu, kalian cabut kartu aja ya, biar mental kalian itu tidak ambruk ya. Karena memang kalau kita mau debat sama mereka itu nggak bakalan menang, karena mereka sudah terkoordinir ya, sudah ada trainingnya memang mereka itu sebelum jadi DC by telepon ya teman-temanku. Semoga ini menjawab teman-temanku. Yang jelas tidak ada risiko terberat selain masuk BI checking. Kalau untuk dipidanakan nggak bisa ya teman-teman ya. Semoga kalian itu bisa lebih tenang dengan melihat penjelasan ini. Jangan lupa juga jika merasa bermanfaat video ini, silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, agar teman-teman yang merasa senasib dengan kalian bisa merasa lebih tenang ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.